Kenapa ada perpindahan dari hari Sabat ke hari Minggu? Saya akan bahas nanti secara detail berdasarkan fakta sejarah, kemudian berdasarkan Alkitab. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat ini hanya berdasarkan Alkitab. Nanti saya akan jelaskan berdasarkan Alkitab dan fakta sejarah. Kesimpulannya pada saat ini adalah hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Diambil dari Keluaran 20 ayat 10 dan Ulangan pasal 5 ayat 14, kemudian Yeskiel 20 ayat 20 dan seterusnya. Ada banyak ayat-ayat yang menyampaikan itu. Kembali kawan-kawan, saya mau garis bawahi bahwa apa yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah sebagai pengantar saja. Ya, tidak akan terlalu panjang ini, tapi sebagai pengantar saja untuk video yang akan saya sampaikan nanti secara detail. Ini kita adalah untuk tujuan pengetahuan tentang Alkitab, ya, bukan untuk menyalahkan keyakinan Anda, ya, atau mengatakan Anda tidak benar. Semua pasti sudah punya alasan untuk keyakinan yang dia anut atau yang dia pegang. Nah, tetapi pada saat ini saya datang dari satu pemahaman tentang Alkitab yang terkait dengan Sabat Tuhan Allahmu, Keluaran 20 ayat 10. Ada beberapa hal yang menjadi standar kita ketika kita belajar firman Tuhan, yaitu bahwa Alkitab itu sudah sempurna dan tidak boleh dirubah. Kemudian kita tidak boleh memaksakan pemikiran kita terhadap isi daripada firman Tuhan itu, maka firman Tuhan inilah yang akan kita buat menjadi standar. Dalam video saya sebelumnya sudah sampaikan, ada beberapa macam Sabat. Biasanya, kawan-kawan, kalau sudah berbicara hari Sabat, orang-orang Kristen itu terpecah. Ada yang mengatakan Sabat sudah diganti, ada yang mengatakan Sabat itu tidak penting, ada yang mengatakan bahwa Sabat itu nggak penting karena Yesus sudah mati dan sebagainya. Oke, whatever, apapun yang Anda pikirkan silakan. Saya hanya mau menyampaikan apa yang dikatakan oleh Alkitab, karena saya datang dari sudut pandang bahwa kalau tidak ada tertulis, maka kita perlu mencari apa yang tertulis tentang hal itu. Baik, saya mulai. Ada beberapa macam hari Sabat yang diatur di dalam Alkitab. Ini pengulangan dari video saya sebelumnya untuk yang satu sesi ini, segmen ini, yaitu Sabat Penciptaan. Kemudian Sabat Penciptaan inilah yang diatur di dalam 10 hukum atau hukum Allah, ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 10, ya, Ulangan 5 ayat 14 dan Yeskiel 20 ayat 20, di sana dikatakan hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi ini yang dimaksudkan di sini adalah yang tertulis di dalam 10 hukum atau yang disebut dengan hukum Allah. Kemudian yang kedua adalah Sabat perayaan tahunan. Yang ketiga adalah Sabat roti tidak beragi. Yang keempat adalah Sabat penebusan. Yang kelima adalah Sabat hari raya tenda atau Sukot. Yang keenam adalah hari raya sangkakala. Yang ketujuh adalah Sabat hari raya panen atau dikenal dengan hari raya Minggu. Yang kedelapan adalah Sabat hari raya dedikasi atau Hanukkah. Saya kembali mau ingatkan bahwa Sabat hari raya dedikasi ini, yaitu Hanukkah ini, dirayakan pada bulan Kislev. Ya, Sabat ini tidak ditetapkan dalam Alkitab, dalam Taurat, tetapi dirayakan untuk mengenang penahbisan bait suci. Jadi memang ada beberapa tambahan ke hukum Taurat itu yang dibuat oleh orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, khususnya setelah mereka kembali dari Babel, dari pembuangan dari Babel, mulai dari Zerubabel tahun 585, kemudian ke Esra dan Nehemia, itu mereka tambahkan banyak aturan-aturan, ya,
terhadap hukum Taurat yang sudah ada. Dan aturan-aturan itu sebetulnya bukan ditulis atau diperintahkan oleh Musa. Jadi harus kita pahami ini, supaya jangan salah. Nah, tadi sahabat-sahabat perayaan inilah yang disalibkan oleh Yesus, yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Bukan sabat tentang kejadian, atau sabat yang hari ke-7 yang di kejadian itu. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian kita masuk kepada satu pertanyaan. Apakah hari Sabat Tuhan Allahmu yang terdapat di hukum Allah turut dipakukan di salib? Nah, jawabannya tidak. Nah, ada ayat yang sering disalahartikan atau dicocok-cocokkan, dipas-paskan, ya. Yang pertama, Mazmur pasal 147 ayat 19 dan 20. Di ayat ini sebetulnya penulis menyampaikan tentang kemurahan Tuhan kepada bangsa Israel. Tidak mengatakan bahwa hukum Allah hanya milik orang Israel. Ya. Tadi sudah di video saya sebelumnya sudah katakan bahwa hukum Allah sudah kita buktikan dari Alkitab, bahwa hukum Allah itu adalah untuk semua manusia. Nah, dalam Mazmur pasal 147 ayat 19-20 ini tidak menyinggung atau mengatakan bahwa hukum Allah hanya milik orang Israel. Tidak. Tetapi di sini dinyatakan bahwa arahnya adalah kepada bagaimana Allah mempersiapkan, atau Tuhan mempersiapkan, memperlakukan bangsa Israel itu begitu spesial. Itu yang dibahas di Mazmur pasal 147. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Bunyinya begini. Pada hari pertama minggu itu, ketika kami berkumpul memecah-mecahkan roti, dan seterusnya. Nah, ini dianggap sebagai hari kebaktian dan melaksanakan perjamuan Roh Kudus. Jadi seolah-olah memecah-mecahkan roti itu pada hari pertama minggu itu, maksudnya pada hari Minggu, dianggap sebagai hari kebaktian, dan di situ mereka, karena di situ memecah-mecahkan roti, maka dianggap itu sebagai perjamuan. Nah, ini yang disampaikan oleh Pendeta Esra Suru dalam videonya yang saya katakan, quote and quote, saya tantang, ya, di situ. Nah, kenapa begitu? Artinya kenapa saya katakan bahwa tidak ada sebetulnya perbaktian di situ, dan itu bukan hari perbaktian. Nah, mari kita baca Kisah pasal 2 ayat 46. Kisah pasal 2 ayat 46. Sana dikatakan, setiap hari mereka berkumpul dan memecah-mecahkan roti. Sudah lihat? Tiap hari. Nah, apakah itu berarti bahwa mereka tiap-tiap hari mengadakan perjamuan kudus? Tentu tidak. Atau tiap hari menjadi hari yang dikuduskan sebagai pengganti hari Sabat, hari ke-7 itu? Tentu tidak. Jadi memang memecah-mecahkan roti itu, mungkin karena kita bayangkan budaya kita di sini, kalau ada roti dipecah-pecahkan seolah-olah itu sudah acara khusus. Tidak, saudara. Adalah kebiasaan mereka. Kalau mereka berkumpul, karena makanan mereka memang roti. Ada yang panjang-panjang, lebar-lebar. Mereka memang memecah-mecahkan roti. Setiap mereka pertemuan, setiap hari mereka melaksanakan atau berkumpul dan memecah-mecahkan roti. Ini membuktikan bahwa itu bukan merupakan hari khusus kebaktian, dan itu tidak berarti memindahkan kekudusan hari Sabat ke hari Minggu atau menggantikan hari Sabat. Tidak. Hari pertama dalam minggu ini, hari perjamuan kudus, anggaplah begitu, atau hari yang dianggap sebagai perjamuan kudus, ya, di mana mereka memecah-mecahkan roti, itu tidak terkait dengan hari Sabat, hari ke-7. Paulus dan para rasul selalu beribadah pada hari Sabat, saudara. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 14, 42, 16 dan 13 dan lain-lain. Ada banyak sekali ayat yang menunjuk itu. Nah, Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Karena itu janganlah kamu, dan seterusnya, mengenai makanan
Janganlah kamu dihukumi orang mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari-hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Karena semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Di sini Paulus tidak sedang berbicara mengenai hukum Allah, tidak berbicara mengenai perintah Allah, tidak berbicara juga sebetulnya di sini mengenai hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Tetapi ini berbicara dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri, karena pada saat itu di Kolose mereka jadi berselisih oleh karena masalah makanan dan minuman. Saya sudah sampaikan di video saya berikut sebelumnya bahwa, saudara, lokasi Kolose ini hanya sekitar 8 mil atau sekitar itu dari Pamukkale yang sekarang. Dulu itu Hierapolis. Kemudian sekitar nggak lebih dari 20 km lah dari Laodikia. Nah, di Laodikia itu juga menjadi pusat penyembahan berhala. Tempat ini ada posisinya di samping kolam renang tadi, ya. Ini adalah merupakan clubhouse. Clubhouse itu merupakan tempat di mana mereka berkumpul, bersosialisasi. Dan saudara lihat, kalau lihat di sini, ini adalah tempat-tempat nih. Ada air dari sini ke sini. Disinilah mereka melakukan hal-hal yang seksa moral, ya, di clubhouse mereka, di mana makanan-makanan itu dipersembahkan pada berhala. Kemudian Kolose juga begitu, mereka ikut dengan penyembahan-penyembahan berhala di sana pada saat itu. Nah, orang-orang Kristen yang ada di sana membuat aturan-aturan tentang makanan, minuman, ya, dan perayaan-perayaan untuk memperketat mereka dari budaya-budaya penyembahan berhala. Nah, akibatnya apa? Mereka, orang-orang di Kolose itu, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen dan orang-orang lain yang menjadi Kristen, mereka berselisih di sana hanya gara-gara makanan-makanan itu. Kira-kira gambarannya, saudara-saudara, di Indonesia ada satu lembaga, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa. Ya, saya masih ingat dulu waktu zaman Pak Harto, Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa bahwa bekicot itu halal. Karena waktu itu diekspor ke Prancis, kemana-mana itu. Belakangan itu dinyatakan. Jadi berselisih. Inilah yang tegur Paulus. Loh, ada jawabnya. Ada penjelasannya. Dia katakan begitu. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Jadi Paulus tidak berbicara tentang hukum Allah di sini, tetapi bicara tentang aturan-aturan yang mereka buat sendiri, termasuk yang dibuat pada zaman Nehemia, termasuk perayaan-perayaan ataupun aturan-aturan tambahan tentang hari Sabat itu. Jadi Paulus tidak sedang berbicara mengenai hari Sabat, hari ke-7. Yesaya pasal 66 ayat 23, dia katakan begini, bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan, ya. Ini terkait dengan hukum Allah, yaitu 10 firman. Semua hari-hari Sabat yang ada di hukum Taurat, kemudian di hukum Allah, kemudian hukum-hukum tambahan yang dibuat oleh Nehemia dan dibuat oleh Zerubabel, Esra, bahkan orang-orang di Kolose, orang-orang Yahudi berikutnya, tidak semua itu sama. Jadi jangan disamakan. Ketika disebut hari Sabat udah jadi sama semua. Tidak bisa disamakan. Sabat hari ke-7 adalah Sabat penciptaan, tanda otoritas Allah, karakter Allah. Ya, itu yang disebut dengan hukum Allah. Sementara Sabat-sabat Taurat seremonial, ya, kemudian Sabat-sabat yang dibuat untuk menyucikan Sabat, upacara-upacara, hari-hari peringatan, inilah yang disalibkan. Oleh sebab itu, Sabat-sabat yang tadi ini tidak sama dengan hari Sabat hari ke-7.
Itu pandangan dari sudut pandang hukum mengartikan tentang apa yang tertulis. Ya. Nah, apakah hari Sabat untuk orang Yahudi saja? Banyak orang mengatakan, "Weh, itu orang Advent orang Yahudi karena memelihara hari Sabat." Saya mau sampaikan, di seluruh dunia, Anda cek, Anda pelajari, ada kira-kira 600 denominasi yang memelihara hari Sabat. Seluruh dunia. Itu sudah kita cek. Ada kira-kira 600 denominasi yang memelihara hari Sabat. Ya. Nah, apakah hari Sabat untuk orang Yahudi saja? Pemahaman kalau mengatakan hari Sabat hanya untuk orang Yahudi saja, itu salah. Anda baca Markus pasal 2 ayat 27. Ini yang mengatakan otoritas. Langsung Yesus yang mengatakan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu untuk manusia, bukan untuk Yahudi. Ya. Untuk manusia, bukan untuk Yahudi. Nah, oleh sebab itu, demikian kawan-kawan, ini sekedar pengantar. Nanti akan saya bahas lagi kenapa ada perpindahan dari hari Sabat ke hari Minggu. Saya akan bahas nanti secara detail berdasarkan fakta sejarah, kemudian berdasarkan Alkitab. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat ini hanya berdasarkan Alkitab. Nanti saya akan jelaskan berdasarkan Alkitab dan fakta sejarah. Demikian kawan-kawan, kesimpulannya pada saat ini adalah bahwa Sabat hukum ke-7 atau Sabat penciptaan yang terdapat di dalam The Covenant, yang terdapat dalam hukum Allah, tidak sama dengan sabat-sabat perayaan, kemudian sabat-sabat aturan yang dibuat oleh Zerubabel, Esra, dan Nehemia. Demikian juga para imam belakangan, termasuk di Kolose, di Efesus, itu tidak sama. Yang disalibkan, yang digenapi oleh Yesus adalah hukum-hukum seremonial, Taurat seremonial, termasuk sabat-sabat perayaan. Tapi tidak termasuk sabat yang ada di hukum Allah, 10 hukum, yaitu hukum keempat. Karena itu adalah karakter Allah, itu adalah sifat Allah, ya, berasal dari, kalau manusia itu dari sanubari Allah itu sendiri. Demikian kawan-kawan, God bless. Mari kita belajar sama-sama. Berikan komentar kepada video saya ini. Kalau Anda mencintai saya, komentari di sana. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan Alkitab, supaya saya juga bisa belajar lebih baik, dan saya berharap Anda juga diberkati oleh Tuhan.